Yuk, mudah-mudahan kita diberi rezeki yang barokah. Sambil nyanyi nggak apa-apa ya, biar nggak bosan. Aku antar kau sore pukul 5, laju roda 2 seperti malas tak beringas. Langit mulai gelap, sebentar lagi malam. Namun kau harus balik ke kota ini saat lampu-lampu mulai dinyalakan. Semakin erat lingkar lemudi kataku, jarak bertambah dekat, 2 kelok lagi. Stasiun bus antar kota pasti terlihat. Toko pertama Indomart dibuka di Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 20 Juni tahun 1988, dikelola oleh PT Indomarko Prismatama, yang merupakan anak perusahaan dari Salim Group. Salim Group adalah salah satu perusahaan konglomerat yang didirikan pada tanggal 4 Oktober tahun 1972 di Indonesia oleh Sudono Salim. Anak perusahaan lainnya adalah Indofood, produsen mie instan terbesar dunia, dan Bogasari, perusahaan tepung terbesar di Indonesia. Tak terasa seminggu sudah engkau di pelukku. Tak terasa seminggu. Semen Gresik didirikan pada tanggal 7 Agustus tahun 1957 oleh Presiden Soekarno di Gresik. Di tahun 1991 perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya serta menjadi perusahaan BUMN pertama yang go public. Tiba di tujuan, mesinku matikan, jariku kau genggam, seakan enggan kau lepaskan. Saat lampu-lampu mulai dinyalakan, semakin erat lingkar lenganmu di pinggangku, jarak bertambah dekat, 2 kelok lagi. Stasiun bus antar kota pasti terlihat. Tak terasa seminggu sudah engkau di pelukku. Tak terasa seminggu, alangkah cepatnya waktu. Tak terasa seminggu, rakus kulumat bibirmu. Tak terasa seminggu, tak bosan kau minta itu. Anoman adalah salah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu yang lahir dan hidup pada zaman Ramayana. Namun, riwayatnya juga ada di zaman Mahabharata hingga Jayabaya. Ia adalah dewa yang berwujud seekor kera putih, yang merupakan putra Batara Bayu dan Anjani, keponakan dari Subali dan Sugriwa. Ia memiliki beberapa kesaktian, seperti sapu angin, pemberian Batara Bayu, yang membuatnya mampu berlari secepat angin. Aji Pameling, kemampuan telepati, yang berasal dari Batara Wisnu. Serta Aji Mudri, kemampuan mengangkat beban seberat apapun serta daya menghancurkan yang luar biasa, yang diberi oleh Dewi Sinta. Udah mau nyampe jalan raya, tapi masih belum dapat orderan nih. Mana nih tetnya nih? Ayo tetet. Bekas tapak-tapak sepatu yang ku pakai selalu ikuti kemana aku berjalan. Debu dan keringat yang ada di atas kulit tubuh ini saksi bisu bahwasanya
Tak mudah dan tak segampang yang selama ini aku sangka tentang asmara. Cermin di segala tempat, sahabat terdekat, tak pernah terlambat menampung setiap ungkapan, dekap semua keluhan, meraih suka, menangkap tawa, merebut duka. Dimulai dari PT Alvaria Trijaya, yang pertama kali didirikan tanggal 22 Februari tahun 1989 oleh Joko Susanto, seorang pengusaha rokok asal Jakarta. Setelah 13 tahun bergerak dalam industri perdagangan rokok, perusahaan ini kemudian membuka jaringan minimarket yang diberi nama Alfa Minimarta pada tahun 1999. Gerai Alfa Minimarta secara perdana dibuka di Jalan Beringin Jaya, Karawaci, Tangerang, Banten. Setelah 4 tahun beroperasi, barulah Alfa Minimart secara resmi berganti nama menjadi Alfamart. Satu cerita, dua manusia terlibat dalam amuk asmara. Satu cerita yang memang ada, tak mungkin mati, jelas abadi. Selama manusia hidup dalam alam ini. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini awalnya adalah NV Chemicalian Handel Radcam dan Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus tahun 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma, Persero. Efektif pertanggal 28 Februari tahun 2020, terjadi perubahan nama perusahaan yang semula PT Kimia Farma, Persero, menjadi PT Kimia Farma Tbk. Maafkan kalau ku salah duga, ternyata asmara itu tak mudah, tak gampang, dan tak secengeng yang ku kira, yang ku sangka. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2015 secara resmi PT Global Jet Express didirikan sekaligus meresmikan kantor pusatnya di Pluit, Jakarta Utara. Founder JNT, Jet Li, sebelumnya telah membangun jaringan OPPO Indonesia selama 3 tahun. Maka, ketika JNT Express berdiri dan mulai beroperasi, mereka tidak harus memulainya dari nol, karena sudah memiliki jalur-jalur distribusi di Indonesia. Kulangkahkan kakiku yang rapuh, tinggalkan sepi kota asalku. Saat pagi buta, sandang gitar usang, ku coba menantang. Soto ayam Lombok. Awalnya adalah warung soto yang berlokasi di Jalan Lombok nomor 1 Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Namun, lama-kelamaan, banyak warung soto lainnya memakai nama Soto Ayam Lombok. Entah karena memang cabangnya, atau sekedar comot saja. Soto ini bisa dikatakan legendaris, karena Soto Ayam Lombok ini sudah ada selama 65 tahun, tepatnya berdiri di tahun 1955. Cikal bakal Soto Ayam Lombok ini dirintis oleh Abdul Rahman Mustajab Kamari, almarhum, dan istrinya Maemunah. Hingga sekarang masih eksis dan diteruskan oleh anak cucunya. Datangi rumah-rumah tak jemu, petik tali-tali senang gitarku. Dari tenda ke tenda, warung yang terbuka, lantang nyanyikan lagu, oh memang kerjaku. Tak pasti jalur jalan hidup, ku tunggu putaran roda nasib,
Ku coba paksakan untuk melangkah. Tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia menunjuk Angkatan Darat yang kemudian mendirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara untuk mengelola ladang minyak di wilayah Sumatera. Kemudian perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat Permina, pada tanggal 10 Desember tahun 1957. Yang hingga kini diperingati sebagai hari lahirnya Pertamina. Pada tahun 1960, PT Permina berubah status menjadi perusahaan negara, PN Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Pertamina, pada tanggal 20 Agustus tahun 1968. Sementara kerikil-kerikil tajam menghadang langkahku. Pada 1975 Suzuki membangun PT Suzuki Indonesia Manufacturing di Indonesia. Perusahaan ini kemudian menjadi perusahaan yang memproduksi komponen motor dan mobil Suzuki di Indonesia. Setelahnya, PT Indomobil Utama pun ditunjuk sebagai agen pemegang merek mobil Suzuki Indonesia. Ku langkahkan kakiku yang rapuh, tinggalkan sepi kota asalku. Saat pagi buta, sandang gitar tusang, ku coba melantang keras kehidupan. Datangi rumah-rumah tak jemu, petik tali-tali senar gitarku. Dari tenda ke tenda, warung yang terbuka, ngantang nyanyikan lagu, oh memang kerjaku. Tak pasti jalur jalan hidup, ku tunggu putaran roda nasib. Ku coba paksakan untuk melangkah. Di tahun 2010, berdirilah sebuah toko spare part dan aksesoris sepeda motor bernama Surganya Biker yang bertempat di Depok. Sang pemilik, Andi Harjoko, mengadakan bursa ban di halaman tokonya. Di luar dugaan mendapat respon baik dari masyarakat. Dan itulah awal mula gagasan didirikannya Planet Ban. Planet Ban pertama didirikan pada tahun 2011 dengan outlet pertama di Harapan Indah, Bekasi. Sementara kerikil-kerikil tajam menghadang Depo bangunan langkahku. dibangun pada 1996 oleh Kambianto Ketin dengan bendera PT Catur Karda Depo Bangunan. Saat ini, perusahaan ini telah memiliki 9 gerai yang tersebar di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Lampung. Ide awal bisnisnya muncul saat tengah mengantar anaknya belajar ke luar negeri. Kala itu, dia melihat banyak toko bahan bangunan modern yang menawarkan cara berbelanja mudah, tanpa perlu berpindah dari satu toko ke toko lainnya. Kemudian, dia bersama rekannya, Joni, membangun gerai depo bangunan pertama di Kalimalang, Jakarta Timur, pada tanggal 5 Oktober tahun 1996. Beberapa tahun kemudian, ia membuka gerai kedua depo bangunan di Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan. Loh, Tet, gas dulu ya bos. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti saya nyanyikan lagi lagunya Bang Iwan. Terima kasih semuanya.